adik-adik Battle Kids, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Bapa, sebentar kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, semuanya pasti udah pada siap buat memuji Tuhan kan? Yuk kita nyanyi lagu ini dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, bum bum. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, oh yes. Nah, sekarang adik-adik semuanya ikutin gerakan kakak dan teman-teman di sini ya. Yuk kita memuji nama Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik di sini pasti pada sayang kan sama Tuhan? Yuk kita nyanyi lagu ini dengan penuh semangat. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship
Apa kabar? Sekarang setelah tadi adik-adik memuji dan membesarkan nama Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu. Dan kami bukan cuma mendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kakak mulai cerita, kakak mau tanya dulu nih, adik-adik pernah nggak pinjem barangnya punya temen? Misalnya nih, waktu dulu adik-adik masih sekolahnya onsite, bukan online seperti sekarang. Misalnya adik-adik bangun terlambat, jadi adik-adik wah buru-buru masukin buku, masukin segala macam, akhirnya ketinggalan kaleng pensilnya. Sampai di sekolah, waktu bu guru, miss di sekolah bilang, ayo sekarang kita mau menulis catatan. Adik-adik baru ingat, waduh, saya nggak lupa. Saya lupa mana bolpen saya. Bolpen saya ketinggalan. Wah, adik-adik panik. Tapi lalu adik-adik lihat. Lah, itu temenku kayaknya bolpennya ada lebih dari satu. Coba dari jauh adik. Tiba-tiba adik-adik hitung. 1, 2, 3. Dia punya 3. Berarti saya bisa pinjam 1 bolpennya dia. Akhirnya adik-adik pinjem nih sama temennya. Boleh nggak aku pinjem bolpennya? Soalnya bolpenku ketinggalan. Temen adik-adik baik hati. Dia kasih pinjem itu bolpennya buat adik-adik. Akhirnya adik-adik bisa dengan tenang menulis. Nah, tiba-tiba misalnya setelah selesai menulis, ada bunyi lonceng. Teng, teng, teng. Wah, waktunya istirahat. Akhirnya adik-adik lari. Asik, sekarang waktunya istirahat. Aku mau cepet-cepet makan. Aku udah gitu, aku mau main sama temen. Nah, setelah itu adik-adik lupa deh. Tadi bolpennya yang punya temen ditaruh di mana? Waktu udah selesai istirahat, adik-adik balik lagi nih. Memulai lagi pelajaran kan? Tiba-tiba, bolpennya mana? Wah, tadi bolpen punya temenku mana ya? Kok hilang? Adik-adik mulai panik. Cari di bawah. Wah, di laci nggak ada. Di atas meja nggak ada. Aduh, adik-adik mulai panik. Aduh, nanti kalau temenku marah sama aku gimana ya? Adik-adik mulai cari lagi di dalam tas. Oh, mungkin keselip di buku cetak yang tadi, pelajaran tadi. Adik-adik cari lagi. Wah, nggak ada. Kira-kira adik-adik gimana perasaannya? Kalau pinjem barang punya temen, tiba-tiba barangnya hilang. Pasti adik-adik panik kan? Takut. Aduh, gimana ya kalau temenku marah? Belum lagi nanti kalau misalnya temennya bilang, kamu harus gantiin bolpennya aku. Nah, adik-adik mungkin takut juga dimarahin sama mama papa. Kalau misalnya adik-adik bilang, aku pinjem bolpen punya temen tapi aku menghilangkannya. Wah, nanti papa mama marah juga sama aku. Wah, adik-adik mungkin akan semakin cemas. Aduh, bagaimana ini? Nah, benar nggak perasaan adik-adik seperti itu? Kalau adik-adik pinjem barang punya teman dan menghilangkannya, pasti adik-adik takut, adik-adik panik, adik-adik pasti cemas. Di Alkitab, adik-adik ada juga cerita seperti ini. Nah, adik-adik pernah dengar nggak namanya Nabi Elisa? Ya, Nabi Elisa. Nah, dulu, waktu zaman dulu itu, Nabi Elisa itu ada bersama dengan rombongan Nabi yang mengikuti Nabi Elisa itu tinggal di sebuah tempat, di mana tempat itu menurut teman-temannya Nabi Elisa nih, wah tempatnya udah sempit. Kayaknya kalau kesini udah sempit, geser sini sempit, maju sempit, mundur sempit. Wah katanya semuanya sempit. Akhirnya mereka bilang gini sama Nabi Elisa. Nabi Elisa, bagaimana kalau kita pergi ke dekat Sungai Yordan? Nanti di sana kita bisa membuat tempat tinggal
buat masing-masing kita supaya nggak sempit lagi. Jadi nanti di dekat Sungai Yordan kan banyak pohon-pohon tuh. Nanti kita tebang masing-masing satu balok kayu untuk tempat tinggalnya. Akhirnya Nabi Elisa mengizinkan. Tapi ternyata ada satu nabi yang bilang sama Nabi Elisa, Nabi Elisa, ayo ikut kami aja pergi ke Sungai Yordan. Kita akan membuat tempat tinggal yang baik, yang lebih luas daripada yang sekarang. Yang sekarang kan sudah sempit. Akhirnya Nabi Elisa menyetujuinya. Akhirnya Nabi Elisa dan rombongannya pergi ke Sungai Yordan. Mereka pergi ke Sungai Yordan. Di dekat Sungai Yordan situ kan. Nah setelah mereka pergi, akhirnya sampai mereka di Sungai Yordan. Nah di Sungai Yordan akhirnya mereka mulai masing-masing nabi itu mereka pada menebang pohon. Mereka mulai menebang satu balok kayu. Tiba-tiba ada satu orang nabi yang ketika menebang, mata kapak, yang kapak itu adik-adik tahu kapak kan pasti. Kapak itu mereka gunakan untuk menebang pohonnya. Nah, salah satu nabi ketika dia menebang pohonnya, mata kapaknya jatuh ke sungai. Malah dia kaget. Waduh, itu kapak punya teman saya. Wah, mata kapak kalau jatuh, kapaknya kan jadi nggak bisa dipakai lagi dong. Nah, dan itu punya temennya. Wah, dia takut. Wah, itu bukan punya saya. Saya harus kembaliin. Kalau kapak itu hilang, bagaimana saya mengembalikannya? Akhirnya dia berteriak dan dia minta tolong sama Nabi Elisa. Nabi Elisa, tolong saya. Tolong, ada apa? Kata Nabi Elisa. Itu mata kapak saya jatuh ke dalam sungai. Itu bukan milik saya, itu milik teman saya. Akhirnya kata Nabi Elisa, oke, saya akan menolongmu. Akhirnya Nabi Elisa mengambil satu potong balok kayu dan dia bertanya, di mana mata kapak itu tadi jatuh di sungai? Akhirnya salah seorang nabi tadi yang menjatuhkannya, dia menunjuk, di sana. Wah, ketika sudah dia menunjuk, Nabi Elisa sudah tahu, oh berarti di sana kapaknya. Akhirnya Nabi Elisa melempar balok kayu yang tadi dia pegang ke tempat dekat mata kapak itu jatuh. Akhirnya ketika dia lempar, mata kapak itu tiba-tiba muncul ke permukaan. Lalu Nabi Elisa bilang, ayo kamu segera ambil. Akhirnya si nabi yang tadi menjatuhkan segera berlari dan dia mengambilnya. Dia tenang. Terima kasih Nabi Elisa udah nolongin saya. Nah, di situ nabi itu menjadi tidak cemas lagi. Dia nggak takut lagi. Saya sudah jadi lega. Saya bisa mengembalikan kapak punya teman saya ini. Akhirnya dia bisa menebang pohon lagi dengan tidak takut lagi. Nah, dari cerita tadi, adik-adik tentu bisa menangkap apa yang disampaikan, yaitu ketika kita meminjam barang dari orang lain, kita harus bertanggung jawab. Tentunya orang yang memiliki barang tersebut yang kita pinjam, orangnya akan sedih dong kalau misalnya kita sudah meminjam barang, nggak kita kembaliin. Pasti orangnya akan merasa sedih. Karena itu ketika kita meminjam barang milik orang lain, kita harus bertanggung jawab. Kita harus mengembalikannya dan tidak lupa untuk memberikan kata terima kasih. Karena dia sudah menolong kita, mau meminjamkan barangnya buat kita. Nah, tapi adik-adik, pernah nggak sih adik-adik berpikir, kalau misalnya barang yang kita pinjamkan itu benar-benar hilang, tentu pemiliknya akan merasa sedih dong. Aduh, aku udah pinjemin tapi barangnya hilang. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Kakak dan adik-adik, kita semua adalah anak-anaknya Tuhan, miliknya Tuhan. Kalau kita hilang, Tuhan Yesus pasti merasa sedih. Tuhan Yesus pasti merasa sedih, merasa
berduka cita kalau kita sampai hilang, kalau kita sampai tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita menjauh dari Tuhan. Makanya karena Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi kakak, mengasihi semua orang, ketika kita terhilang, Tuhan Yesus pasti mencari kita. Seperti barang yang tadi yang hilang, kita aja barang akan kita cari kalau hilang. Apalagi Tuhan Yesus yang kita ini miliknya Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan mencari adik-adik kalau kita semua terhilang. Walaupun kita bersembunyi di tempat yang jauh, yang gak kelihatan, Tuhan Yesus pasti mencari kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kakak, mengasihi adik-adik, mengasihi semua orang. Tuhan Yesus pasti mencari kita. Dia tahu kita anak-anaknya mungkin terhilang, mungkin berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita yang terhilang bisa kembali diselamatkan, bisa kembali menjadi anak-anaknya Tuhan. Nah, adik-adik, karena itu kita harus menjadi anak-anak yang selalu dekat sama Tuhan, yang selalu taat sama perintah Tuhan, yang selalu mau mendengar firman Tuhan. Bukan cuma mendengar, tetapi mau juga melakukan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sebelum kakak memberitahu ayat hafalan kita pada minggu kali ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang selalu dekat sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan selalu mencari kami ketika kami terhilang. Tuhan selalu mau kami dekat dan Kau tidak pernah merasa lelah untuk terus mencari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu dekat dan mau bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, dan yang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau memakai anak-anak di Bethel Kids ini Tuhan menjadi anak-anak yang militan, menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dalam kitab Roma 14 ayat 12. Sekali lagi, Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah adik-adik ayat hafalannya. Jangan lupa untuk mengirimkannya melalui video ke emailnya Bethel Kids. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas
kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip, jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Halo adik-adik, gimana? Udah dengar firman Tuhan kan? Tadi kita tahu ceritanya bahwa orang-orang atau nabi-nabi yang bekerja bersama Bapak Elisa, waktu lagi membangun dan membutuhkan peralatan kapak, mereka pinjam dari tetangganya. Tapi waktu sedang dipakai, mata kapaknya terjatuh ke air. Dan mereka berusaha supaya kapak itu bisa kembali. Bukan karena ingin dipakai, tapi karena ingin dikembalikan dengan baik. Jadi mereka bertanggung jawab. Nah, teman-teman, kita mau bikin aktivitas tentang kapak pengingat. Nah, kapak pengingat itu gampang banget teman-teman untuk mengingatkan kita mengembalikan apa yang sudah kita pinjam dari orang lain. Kita belajar bertanggung jawab ya. Yang dibutuhkan bahannya adalah kertas origami atau kertas apapun yang sudah dipotong jadi bentuk bujur sangkar. Kalau Kakak Audi pakainya kertas motif. Lalu kita juga butuh 1 stik es krim. Kalau tidak ada stik es krim bisa diganti dengan karton atau kertas yang digulung-gulung sampai membentuk seperti batangan es krim. Lalu pastinya kita butuh lem uhu bening. Kalau sudah, kita juga butuh spidol warna merah. Sekarang kita pegang posisinya seperti ini ya. Bagian kertas Kakak Audi yang bermotif, anggap saja itu bagian kertas origami kamu yang warna putih. Sekarang kita mau lipat si kertasnya ini jadi dilipat 4 sehingga membentuk ada garis tanda tambah di dalamnya. Gampang ya teman-teman ya. Pasti kamu sudah bisa melakukan gerakan lipatan ini. Anak-anak yang kelas kecil, kelas sedang, kelas besar sama saja, pasti sudah bisa. Dan di tengah-tengahnya kan jadi ada titik ya. Nah, titik ini menjadi patokan buat kita melipat semua ujung-ujung lancipnya si kertas ini supaya semuanya ketemu di tengah-tengah. Gampang ya, gampang banget. Tapi adik-adik jangan lupa, kalau kita mau membuat origami, usahakan setiap lipatan itu kertasnya betul-betul terlipat dengan rapi sampai ujung-ujung lipatannya lancip seperti ini. Karena kalau tidak rapi, hasilnya jadi tidak bagus. Nah, lipatan yang ini kita sebut adalah lipatan lapis pertama. Kalau sudah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau sudah, sekarang kita balik. Masih ada bekas titik tengahnya ya. Kita lipat lagi ke 4 ujung yang lancip ini ketemu di tengah. Ini kita sebut lipatan lapis kedua. Kenapa harus disebut begitu Kak Audi? Karena memudahkan kita untuk mengingat berapa kali kita harus melipatnya. Jadi setiap lapisan kita lipat 4 kali, tapi lapisannya ada 3 kali. Dan ini adalah lapis yang kedua.
kita lipat seperti ini dan tada, seperti ini hasil akhirnya. Dan kalau sudah kita balik, hasilnya seperti ini. Seperti kalau kamu pernah membuat origami mangkok, tapi kalau sudah begini, ada bagian titik tengah lagi kan, ujung-ujung lancipnya kita lipat lagi. Dan ini kita sebut lipatan lapis ketiga. Jadi teman-teman, ada 3 lapis lipatan dan masing-masing lapisnya kita lipat 4 kali karena ujung kertasnya ada 4 ujung lancip. Jelas kan teman-teman? Nah, kalau sudah hasil akhirnya jeng jeng seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal kita lipat. Posisi pegangnya tetap seperti ini ya, seperti posisi layangan. Kalau sudah, di bagian yang ada telunjuk kiri dan telunjuk kanan, di bagian kertas ini kita buka seperti ini. Seperti kalau kita mau membuat origami mata kodok, kita buka seperti ini teman-teman, tapi sampai dia benar-benar lurus. Lalu kalau sudah yang sebelah kiri deh, sama juga kita buka seperti ini. Wah teman-teman, kita hampir selesai. Mudah sekali membuat origami kapak. Kalau sudah dari posisi seperti ini, tinggal kita lipat jadi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Inilah hasil akhirnya. Tapi tunggu, kapaknya belum sempurna karena belum ada batangnya. Nah, dengan menggunakan lem dan batangan es krim, tinggal kita tempelkan si batangannya di dalam tengah-tengah ini. Lalu nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mengingatkan kita selalu bertanggung jawab pada apapun, bukan cuma soal meminjam barang, tentang apapun, ingat mengucapkan terima kasih, ingat membalas kebaikan orang, macam-macam bentuk tanggung jawab. Kita kasih tulisan responsibility. Nah, teman-teman, si responsibility ini harus ditulis dengan warna merah. Kenapa harus warna merah? Juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Allah sudah bertanggung jawab menghapus dosa kita. Padahal yang berbuat dosa kita, kenapa Tuhan Allah yang mau menghapuskan dosa? Itulah Tuhan Allah sudah mencontohkan kita bentuk tanggung jawab terbesar. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Bisa adik-adik simpan di buku pelajaran untuk jadi pembatas buku atau di dalam Alkitab. Atau bisa juga ditempel di tembok kamar untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu hidup bertanggung jawab. Kapak pengingat guys. Sampai ketemu lagi. God bless you teman-teman. Hai adik-adik, gimana ibadahnya? Kakak percaya adik-adik semua diberkati lewat pujian dan firman Tuhan. Sebelum adik-adik memulai kembali aktivitasnya, kita mau tutup dulu ibadah kita dalam doa. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, pimpin kami supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat 10a. Karena akan segala
kejahatan dan cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih, dadah. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. Terima kasih. Bye-bye. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. 1 Timotius 6 ayat 10a. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. Bye. Bye. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar akan segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bye bye. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bye. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan
ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dadah. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ayat 10a. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. God bless you. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius pasal 6 ayat 10a. Karena akar
segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dadah. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. Bye. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta. Terima kasih. God bless you. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. God bless you. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Terima kasih. God bless you. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. Terima kasih.